Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, anak-anakku sekalian, shaimin shaimat, mari kita awali majelis thalabul ilmi dan akan kita lanjutkan dengan iftar bersama. Kita awali dengan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di akhir bulan Ramadan, hampir berakhir, ini sudah hari yang ke-27. Insyaallah tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan untuk sore hari ini kesempatan kedua, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka kegiatan yang mulia, buka bersama. Tentu banyak hikmah kebaikan yang insya Allah nanti akan banyak disampaikan juga oleh Ustaz Hanif yang akan menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam umat yang kelak akan diselamatkan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, untuk menambah keberkahan, menambah ilmu, mudah-mudahan mendapatkan banyak kebaikan, kita simak bersama tausiah, kajian, dan nanti akan tentu doa sebelum futur yang akan dibimbing langsung disampaikan oleh beliau Sahihuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang saking banyaknya kita tidak bisa menghitung, adalah suatu kenikmatan istimewa yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya di bulan Ramadan seperti ini, yaitu nikmat sehat, nikmat bisa menjalani saum, nikmat bisa mengisi hari-hari saum dengan berdiri tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah-sedekah, maupun amal-amal soleh lainnya. Alhamdulillah, kita termasuk dipilih oleh Allah, insya Allah telah dan sedang serta terus akan untuk bisa mengamalkan itu semuanya. Termasuk salah satu nikmat yang luar biasa sore hari ini
kita dikompakkan pada waktu yang sama, dalam kondisi sama, untuk berkumpul di majelis ini yang magnet daya tariknya tidak ada lain selain daripada memuliakan bulan Ramadan. Insya Allah kita nanti akan berbuka bersama seluruh ikhwan akhwat jamaah aktivis Masjid Syamsul Huda, suami, istri, menantu, anak, cucu, semuanya diusahakan untuk bisa hadir. Sambil menunggu datangnya saat berbuka puasa, mari kita renungkan bersama 4 hal yang menjadi penyebab masuk Jannatullah. Dan 4 hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam satu teks hadis yang sahih. Ketika sahabat bertanya dan meminta kepada Rasul bagaimana cara mudah, cara sederhana, cara yang setiap kita bisa menempuhnya untuk masuk surga. Dan memang setiap kita idam-idamannya adalah hidup mulia, mati, masuk surga. Idam-idaman kita adalah hidup mulia, mati, masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil lail, wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Yang menyebabkan kamu masuk surga dengan lancar. Ngegle bahasa Banyumas. Masuk surga Allah dengan lancar, tanpa interogasi. Dan setiap kita bisa. 1, afsus salam. Dalam hadis yang lain, apakah kamu mau saya tunjukkan satu amalan yang kalau kamu amalkan menyebabkan kamu saling mencintai? Tentu ya Rasul. Jawab Rasul, afsus salam bainakum. Berarti semakna. Maukah kalian saya tunjuki amalan ringan, sederhana, tanpa modal, yang kalau dilakukan akan menyebabkan kamu saling mencintai dan pasti masuk surga, yaitu tebarkanlah salam. Tebarkan salam para ikhwan. Modal berapa detik? Modal energi berapa sih? Tapi tahukah para ikhwan, mengucapkan salam, assalamualaikum. Atau lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullah. Atau lebih lengkap maksimal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enteng sekali. Tapi tidak setiap orang nyatanya
mampu mengucapkan, ikhlas mengucapkan. Apa yang membuat orang kemudian jadi berat mengucapkan salam? Itu karena daki, tieng, kotoran-kotoran yang melekat di hati, menyumbat saraf yang ke lisan itu tidak bisa berfungsi. Enggak ada orang jengkelan kok gelem salam. Ketemu ya mesti melengos, ya kan? Enggak mau salam. Ucapkan salam. Noh, masih gitu. Itu dia ingin salam dengan kamu. Enggak sudi saya salam. Kenapa? Karena saraf dalam hati tersumbat oleh penyakit iri, hasad, ghadab, jengkel, itu kemudian pendendam. Coba anak-anak ucapkan assalamualaikum. Lagi anak-anak coba ucapkan assalamualaikum Ustaz. Berat nggak mengucapkan assalamualaikum? Enggak kan? Enggak kan? Tapi tahu nggak kamu, ada orang sulit mengucapkan assalamualaikum. Karena apa? Karena jengkel. Ya enggak? Jengkel kepada temannya sehingga nggak mau mengucapkan salam. Maka, kalau ingin melihat kejernihan hati ikhwan kita, saudara kita, itu bisa dilihat dari indikator seberapa dia ringan untuk menebarkan salam. Setuju para ikhwan? Seberapa dia ringan mengucapkan, menaburkan salam, itu adalah indikasi kebersihan hati dan jiwanya. Ucapkan salam, makanya. Assalamualaikum. Ketemu assalamualaikum. Dan assalamualaikum ini luar biasanya adalah bahasa mendunia global. Tidak ada bahasa sapaan sekaligus isi doa, sekaligus adalah ekspresi kecintaan. Jadi ketika kita mendengarkan assalamualaikum, jangan hanya ditangkap, oh dia tuh orang Islam. Bukan hanya itu saja. Di balik assalamualaikum itu adalah I love you. Saya cinta sama saudara. Saya ini saudara Anda dan Anda adalah saudara saya. Saya ingin dekat dengan Anda dan sebagaimana semoga Anda ingin dekat dengan saya. Saya ingin bermitra dengan saudara sebagaimana saudara semoga mau bermitra dengan saya. Lebih jero lagi, aku gelem besanan karo sampean. Moga-moga sampean gelem besanan karo inyo. Itu kan? Assalamualaikum itu luar biasa. Ke Malaysia, assalamualaikum, mesti muslim. Ya kan? Ke Amerika, assalamualaikum, muslim. Dikenal. Sampai pun ke Paris, sampai pun ke Jerman, kok kemudian kita siapa assalamualaikum? Muslim. Karena memang ayatnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Surat apa Mas Salman? Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Jangan sekali-kali kau menuduh orang yang sudah mengucapkan assalamualaikum itu bukan seorang mukmin. Satu, salam. Jadi salam ini menyebabkan orang gampang masuk surga tanpa modal. Paham Bapak Ibu? Coba. Sekarang ini adalah saat istijabah. Saat jiwa kita berada di puncak ketakwaan. Buktikan kalau hati kita jernih. Yuk kita salaman kepada tetangga kanan kiri kita 5 orang mengucapkan assalamualaikum. Salaman, ayo. Ayo cari 5 orang. Semuanya salaman ke kanan kiri. Ayo salaman. Membuktikan kalau tidak ada hasad. Ayo
Assalamualaikum. Ya, ibu muslimat salaman ke kanan, ke kiri, depan, belakang, paling tidak 5 orang. Untuk membuktikan bahwa hati kita ini jernih. Jadi seperti itu para ikhwan. Saya ulangi, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum itu adalah saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Betul? Iya kan? Ketika menerima salam, saya menerima maaf saudara sebelum kata-kata itu terucapkan. Betul? Ya seperti itu. Ketika kita menerima salam, Assalamualaikum. Semoga saudara menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Semua isinya puji-puji kebaikan. Maka Rasul menempatkan yang pertama, afsus salam. Dan menebarkan salam ini kata Rasul, ala man arafta wa ala man la ta'rif. Baik kamu kenal dia maupun tidak kenal dia. Kamu tahu dia itu muslim, tapi kamu nggak kenal siapa namanya. Tetap diucapkan salam. Berhak menerima ucapan assalam. Yang kedua, ini kalau diuraikan panjang sekali. Silul arham. Yang menyebabkan mudah masuk surga itu adalah kata Rasul, sambunglah tali silaturahim. Jangankan dengan orang yang ada hubungan nasab darah. Coba bayangkan para ikhwan. Bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita diperintahkan supaya menyambung paseduluran persaudaraan dengan orang yang bapak kita dulu suka mengunjunginya. Itu kan jangkauannya jauh sekali kan? Jangkauannya tidak hanya sebatas karena nasab, masih seembah, masih sebuyut. Tapi siapa-siapa yang dulu bapak kita sering silaturahim, berkunjung, mungkin karena partner dagang, dulu mungkin karena partner usaha, silka, dulu mungkin karena separtner perantauan, dulu mungkin karena separtner kerja di satu perusahaan, sama-sama jadi kuli, sama-sama jadi pamong. Dulu bapak kita sering silaturahim. Kata Rasul, kita pun supaya rajin mengunjungi, tetap menghidupkan. Coba, kalau setiap kita senang memupuk silaturahim seperti itu, umat Islam ini akan menjadi satu kesatuan persaudaraan yang seperti pohon raksasa. Diorek-orek itu, orang-orang wit gede sih, oyote kuat. Niku. Nah, kita setiap individu muslim supaya membangun seperti itu. Jadi wong Islam niku wong sing paling remen, paling seneng paseduluran silaturahim. Masya Allah. Maka jangan sampai di antara kita di bulan Ramadan seperti ini secara zahiriyah lambene, pipine garing, kemudian wajahnya sampai sayu sebab keliren ngertos Bapak Ibu? Kamu tahu artinya keliren? Keliren itu pucat sebab nahan kencot. Oh. Puasa enggak kamu? Puasa? Wah, hebat sekali, pantesan kamu wajahnya keliren. Nah, itu. Wajahmu keliren. Pucat kencoten itu. Kemudian ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama apa? Jalan masuk surga? Afsus salam, tebarkan salam. 2, silul arham, tambung silaturahim, bukan hanya karena senasab, tapi juga dengan siapa saja. Yang ketiga, wa'at imut to'am. Suka-sukalah kamu berbagi makanan. Ini para ikhwan. Berbagi makanan. Menyebarkan salam, perkara sosial.
ijtimaiyah kemasyarakatan, silaturahim kemasyarakatan, berbagi makanan, hubungan sosial kemasyarakatan. Islam ini agama yang begitu semangat membangun kebersamaan, persaudaraan, bangunan hubungan sosial kemasyarakatan yang bahasa Arabnya ijtimaiyah. Apa Bapak Ibu? Hubungan kemasyarakatan. It'amut ta'am. Sampai ada ayat falaqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah. Fak au it'amun fi yaumin di masrubah. Terusnya yatiman zamak robah au miskinan. Nah ini sudah hafal, saya terjemahkan. Tahukah kamu jalan mendaki? Tuh, jalan mendaki. Falak tahamal akobah. Wama adro kamal akobah. Tahukah kamu jalan mendaki? Jalan mendaki biasanya niku rekasan apa kepenak? Anak-anak, jalan mendaki itu biasanya berat apa ringan? Berat. Kalau yang enteng itu yang turun itu enteng. Nah, ayat yang tadi kamu hafal, jalan mendaki itu apa? 1, fakku rokobah. Membebaskan orang dari belenggu perbudakan. Konteks zaman Rasul dulu memang ada budak. Kalau sekarang ya dari, maaf ya, konteks perbabuan. Loh, orang seumur hidup jadi pembantu terus di Jakarta. Sampai nggak nengok keluarganya. Wonten apa mboten? Bukan dia nggak ingin pulang, dijerat karena hutang. Nih kamu nggak boleh pulang ya. Saya kasih pinjaman sekian. Itu kalau jadi pembantu mungkin. Di perdagangan juga ada perbudakan. Seorang penderes, urung dideres wis diutangi. Kamu jangan dijual kemana-mana ya, harus kepada saya. Loh ini kan Islam memerintahkan supaya membebaskan orang dari perbudakan. Kalau terjemahan hari ini ya cobalah orang-orang yang dililit hutang itu supaya dibebaskan. Ini kebanyakan orang berat. Coba sekali-kali Mas Diran digagas pergerakan pembebasan hutang. Loh. Mas Kiran mendatangi, jenengan kok sedih? Iya Mas, langsung gue utang. Utang apa sih? Maring tokone Pak Ngamrin. Loh ini kan ceritanya Pak Ngamrin selalu jadi tokoh, selalu jadi bintang. Memang penampilannya kan bos. Emang gimana dengan Pak Ngamrin? Nah, kalau gak ada utang kali Pak Ngamrin. Ujar kok ketemu lunas Pak Ngamrin karepe. Aja lunas. Pires utang jenengan? Dan 400.000 dadi ora kepenak arep lewat ngarepe Pak Ngamrin. Alah. Ora wani lewat ngarepe Pak Ngamrin. Nggih, ngerti lewat mesti diundang. Lewat undang ya aku milih blasak-blasak. Tuh dalan liyane. Ayo goleki Pak Ngamrin tak jujungnan jenengan. Nggih, ana mal. Betul ketemu Pak Ngamrin. Pak Ngamrin jenengan jereng utangi mriki. Iya gue lah wis lawas banget, Masya Allah. Jenengan tuh melarang-melarang kayak gue 300.000 kok ora dibebasen apa ora izin. Oke, anak uang. Aku sedekah kiye, nglunasi. Kin jenengan sing sedekah, jenengan kan penghasilannya pas-pasan. Ya ora apa-apa, men jenengan izin. Jenengan sugih ora bisa sedekah 300.000. Kayak aku bismillah sedekah. Yang seperti ini namanya jalan mendaki. Yang kedua, au-id amun fi yaumin di mazghubah. Termasuk jalan mendaki itu adalah berbagi makanan ketika orang sulit mendapatkan makan. Loh, ini Islam mengajarkan tidak kita suruh menjadi penonton, orang lain suruh lapar, kemudian kita bikin makanan dijual yang mahal, kembali untung kepada kita. Tidak seperti itu. Kenapa Islam di zaman Rasul menjadi agama yang pesat? Karena Rasulullah berdiri di saat
orang-orang antre kena perbudakan, orang-orang antre kelaparan. Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Utsman bin Affan membebaskan satu persatu. Sehingga kemudian ketika mereka bebas, berdiri di belakang Utsman, berdiri di belakang Abu Bakar. Sehingga ketika mereka bebas, kuat, ikut berdiri. Jadi barisan kuat, Islam makin kuat, makin kuat, makin kuat. Seperti itu. Tidak dibalik. Kemudian memperkaya diri sendiri, membuat orang makin sengsara, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah orang miskin, tok nyungsep. Al-id amun fi yaumin dzi masruba, berbagi makanan. Orang kalau sudah kelaparan itu akan nekat berbuat apa saja. Maka biar orang tidak berbuat nekat, perutnya dicukupi. Al-id amun fi yaumin dzi masruba, yatiman dza makrobah, antara lain juga memberi santunan kepada anak yatim. Kalau kita mengamalkan ini, insya Allah akan mudah masuk kepada jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan, ini adalah saat istijabah. Sebelum kita berbuka puasa, mari kita mendoakan diri masing-masing. Semuanya membaca, tapi saya menuntun dengan lisan saya. Rabbana taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami. Waruku ana wa sujudannya, ruku sujud kami. Ya Allah, terimalah bacaan Quran kami. Ya Allah, terimalah sedekah kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, bersihkanlah hati ini dari segala hasad, iri, dan dengki, serta sifat amarah. Ya Allah, bahagiakan orang-orang yang sore hari ini barangkali sedang sedih, sembuhkan siapa saja yang dalam keadaan sakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saat berbuka sudah tiba.